Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Gabriel Jonelin Bernard NIM 192114131 sebagai penyusun, Benedikta Diah Ayu Wulandari NIM 192114146 sebagai presenter, dan Ira Evelyn Sialoho NIM 192114158 sebagai pengumpul. Kami akan menjelaskan sistem informasi akuntansi mengenai pengendalian internal dan audit. Pengendalian internal, contoh berikut adalah struktur organisasi PT Gojek Indonesia yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing. Dalam diagram di atas, merupakan struktur organisasi dari PT Gojek Indonesia. Struktur yang digunakan pada PT Gojek Indonesia adalah struktur organisasi fungsional, yaitu pembagian tugas yang dibagi ke dalam kelompok fungsional terpisah. Yang pertama, Direktur Utama. Direktur Utama bertugas untuk memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, mengawasi semua kegiatan perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang, serta merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Yang kedua, ada Wakil Direktur. Tugasnya adalah membantu semua tugas Direktur Utama yang merupakan wakil di masing-masing area. Yang ketiga, Manajer IT. Bertugas dalam mengembangkan dan menyusun strategi serta rencana IT Gojek dalam hal mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada pelanggan. Dan lalu mengkoordinir dan mengelola pendayagunaan software, hardware, brandware, dan jaringan di bidang TIK untuk mencapai kinerja optimum Gojek Indonesia. Lalu menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian lain yang menyangkut IT, mengelola pelayanan perancangan sistem komputerisasi dan program aplikasi perangkat yang terintegrasi. Yang keempat, ada manajer karyawan front office dan pemasaran. Bertugas untuk melatih, menetapkan, dan mengevaluasi karyawan front office, memastikan bahwa karyawan mengetahui sistem komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via telepon, dan standar operasional Gojek. Membuat daftar laporan pelanggan, menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar, dan merencanakan dan menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran. Gojek sudah menetapkan sistem e-business dalam proses marketingnya. Kegiatan ini dilakukan dengan memasang flyer di website perusahaan, mitra kerja, sosmed, dan bentuk media elektronik lainnya, serta memasang video iklan pada YouTube. Yang kelima, ada manajer akuntansi. Bertugas mengkoordinasi perencanaan anggaran, mengkoordinasi pelaksanaan audit, melakukan sistem pencatatan keuangan, bertanggung jawab pada wakil direktur, merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi, menerima laporan keluar masuk ke perusahaan. Lalu yang keenam ada manajer ojek. Bertugas untuk membuat kelompok-kelompok tukang ojek, mengkoordinir semua karyawan tukang ojek, selalu melakukan pengontrolan di tiap unit pangkalan ojek, dan bertanggung jawab pada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek. Yang ketujuh, ada karyawan. Memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang divisi masing-masing. Dalam perekrutan karyawan, Gojek tentu memiliki beberapa syarat dan ketentuan sesuai bidang yang dimiliki oleh calon karyawan tersebut. Setelah karyawan diterima,
tentu ada pelatihan dan pengembangan bagi karyawan tersebut agar dapat bekerja dengan maksimal untuk perusahaan. Yang kedelapan, ada tukang ojek atau driver. Bertugas dalam hal mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Bertanggung jawab kepada atasannya, menjalankan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer bagian ojek. Dalam hal perekrutan karyawan, PT Gojek masih menggunakan cara manual dengan cara menyeleksi CV pada para pelamar dan diambil apabila sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perusahaan. Setelah karyawan diterima, Gojek membuat Human Resource Management yang terbagi atas staffing, training, and development, dan compensation administration. Pada tahap staffing yang pertama adalah employee records, di mana data driver tersebut akan dimasukkan ke dalam database perusahaan. Kedua adalah workforce planning atau scheduling, merupakan program yang terintegrasi antara perusahaan dan driver melalui aplikasi di mana akan ada jadwal orderan penumpang yang masuk akan dikirim ke aplikasi yang digunakan driver. Pada tahap training dan development, yang pertama adalah skill assessment, yaitu saat pertama driver akan diberi tes melalui komputer yang berisi tentang tata cara mengemudi, rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Yang kedua adalah performance evaluation, yaitu proses evaluasi para driver melalui saran dan keluhan dari konsumen yang disampaikan melalui email perusahaan. Tahap compensation administration terdapat payroll control, yaitu proses untuk mengetahui apakah gaji karyawan sudah dibayarkan atau belum. Gaji akan diproses dikarenakan ada sistem bagi hasil yang akan dibagi pada bagian accounting and finance. Sistem informasi akuntansi. Sistem akuntansi dari Gojek tersusun di antaranya order processing, yaitu fasilitas yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pemesanan jasa, kemudian data yang telah diproses dari form tertera akan menentukan jumlah pembayaran. Jumlah tersebut termasuk ke dalam fasilitas billing yang kemudian dihubungkan menjadi general ledger. Bukti dari payment yang dilakukan konsumen akan tertera pada cash receipt yang nanti akan terakumulasi pada general ledger. Pemesanan yang dilakukan oleh konsumen terhadap mitra Gojek akan masuk ke dalam cash distribution account payable tergantung pada jenis pembagian untung yang telah disepakati. Pembagian keuntungan termasuk dalam sistem general ledger Gojek. Jika pelanggan melakukan top up dalam akunnya, maka uang yang telah masuk akan dicatat ke dalam database perusahaan sesuai dengan akun pengguna. Gojek menggunakan aplikasi secara real-time dalam menghitung jumlah argo per transaksinya. Jumlah yang masuk akan diakumulasikan di dalam database dan secara langsung uang yang telah di-top up akan terpotong secara otomatis sesuai nominal transaksi pengguna. Hasil pendapatan langsung dibagi oleh perusahaan dengan kesepakatan presentase 20% untuk driver dan 80% untuk perusahaan. Dalam mempermudah koordinasi dan pertukaran informasi pada internal perusahaan, Gojek menghubungkan seluruh cabang di berbagai daerah ke dalam satu jaringan. Sedang untuk kenyamanan konsumen, Gojek memberikan informasi mengenai driver melalui identitas diri driver agar mempermudah komunikasi. Gojek menggunakan asas e-business dalam proses shipping karena dalam proses pemesanan, layanan sudah berbasis teknologi informasi dalam bentuk smartphone, sehingga konsumen dan perusahaan dapat terintegrasi secara real-time dalam kegiatan transaksi pemesanan.
Dalam proses rutin, perusahaan menggunakan GPS. Lalu, Control of Information Security. Bagian di atas merupakan hubungan 5 prinsip trust service untuk andalan sistem. Kasus pengendalian untuk keamanan informasi yang kami ambil yaitu Bank BCA. Bank BCA dalam pengendalian keamanan informasi memiliki business continuity plan dan disaster recovery plan untuk mempercepat proses pemulihan pada saat terjadi bencana dan memiliki sistem backup untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi. Bank BCA menerapkan pembatasan wewenang petugas melalui penetapan limit dan melakukan suatu transaksi, serta pembatasan akses petugas ke jaringan teknologi informasi atau IT dan komputer melalui pengendalian penggunaan user ID dan password sebagai pemasangan finger scan. Dalam privasi pelanggan, semua transaksi perbankan, pelanggan, dan informasi rekening lainnya disimpan secara rahasia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kebijakan internal BCA. BCA menggunakan 3 lapis pengaman untuk melindungi akses dan transaksi pelanggan, yaitu yang pertama, Secure Locket Layer atau SSL merupakan teknologi pengaman yang mengacak jalur komunikasi antara komputer sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Selama pelanggan mengakses internet banking BCA menggunakan teknologi SSL 2408 bit untuk memproteksi komunikasi antara komputer pelanggan dengan server BCA. Yang kedua, user ID dan PIN. Lalu yang ketiga, one-time password yang dihasilkan oleh key BCA merupakan teknologi pengaman yang selalu menghasilkan password yang berbeda-beda tiap kali alat atau token pengamannya digunakan. Pada tahun 2017, BCA membentuk unit khusus atau Team Security Monitoring Center yang bertugas memantau alert atau notifikasi dari sistem pendeteksi serangan maupun malware dan menindaklanjuti langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan sistem dan jaringan di BCA. Guna meningkatkan security awareness, BCA secara proaktif melakukan edukasi kepada para nasabah terkait pentingnya menjaga kewaspadaan dalam berinteraksi. Setelah itu, sosialisasi juga dilakukan untuk para karyawan internal guna menjaga keamanan dalam bekerja, termasuk terkait menjaga kerahasiaan data. Penyempurnaan sistem pengelolaan user ID dan otorisasi akses, serta upgrade berkala pada aplikasi security seperti antivirus dan intrusion prevention system atau IPS, senantiasa dilakukan untuk memastikan keamanan jaringan. Sekian dari kelompok kami. Atas salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih.